April datang dengan mimpi besar. Ia terbiasa berdiri di bawah lampu terang, tersenyum untuk banyak orang, menyembunyikan gugup di balik suara yang lembut. Banyak yang melihat bakatnya, tapi tidak semua melihat lelahnya. Robbie datang dengan langkah tenang. Tidak banyak bicara, tidak suka menonjol, tapi matanya selalu jujur, dan caranya memperhatikan orang lain membuat siapapun merasa dihargai. Pertemuan mereka tidak dramatis, tidak ada cinta pada pandangan pertama, hanya rasa nyaman. Dan dari rasa nyaman itu, cerita panjang dimulai. Robbie mulai memperhatikan April tanpa sadar. Cara April menarik napas sebelum tampil. Cara tangannya sedikit gemetar saat gugup. Cara ia selalu berkata, "Aku gak apa-apa," padahal jelas kelelahan. "Kamu sudah makan?" tanya Robbie suatu hari. April tersenyum. "Belum sempat." Robbie mengangguk kecil. "Nanti aku temenin." Kalimat sederhana itu tinggal lama di hati April. Saat April bernyanyi, dunia seakan berhenti sejenak. Suaranya lembut, jujur, penuh rasa. Robbie selalu menonton dari tempat yang sama. Tidak berisik, tidak mencari perhatian. April sering mencari Robbie di antara keramaian. Dan setiap kali mata mereka bertemu, jantung April berdetak lebih tenang. "Aku lebih berani kalau tahu kamu ada," kata April suatu sore. Robbie tersenyum kecil. "Berarti aku di tempat yang tepat." Cinta tidak selalu hadir sebagai kebahagiaan. Kadang ia datang sebagai takut kehilangan. Robbie pernah cemburu, tapi memilih diam. April pun begitu, takut berharap terlalu jauh. Mereka sama-sama menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli. Suatu malam, mereka duduk berdua. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan. "Aku capek," kata April pelan. Robbie tidak menghakimi, ia hanya mendekat sedikit. "Kamu gak harus kuat terus." Kalimat itu membuat mata April berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa boleh rapuh. Robbie akhirnya berbicara, suaranya rendah dan jujur. "Aku gak mau bikin kamu gak nyaman," katanya. "Tapi aku peduli, lebih dari teman." April terdiam lama, lalu tersenyum kecil. "Aku juga," jawabnya. "Aku ngerasa aman sama kamu." Tidak ada janji besar malam itu, hanya kesepakatan untuk saling menjaga. Malam final datang. April berdiri di panggung dengan jantung berdebar. Ketika namanya disebut sebagai juara 3DA7, sorak-sorai memenuhi ruangan. Lampu menyala terang. Namun April hanya mencari satu orang, Robbie. Ia berdiri, menepuk tangan paling lama, matanya berkaca-kaca. "Bangga sama kamu," katanya setelah acara. April memeluk Robbie erat. "Terima kasih sudah percaya aku, bahkan saat aku ragu." Setelah kompetisi berakhir, hidup tidak langsung mudah. Kesibukan datang, tekanan baru muncul. Ada hari ketika April pulang lelah dan ingin menyerah. Ada hari ketika Robbie menunggu dalam diam. Tapi mereka selalu kembali pada satu hal, bicara jujur. "Aku gak mau kehilangan kamu," kata April. Robbie menggenggam tangannya. "Aku di sini." Suatu sore, mereka duduk berdua, berbagi jajanan. April menyuapi Robbie sambil tertawa. Robbie membalas dengan senyum hangat. "Bahagia ternyata sesederhana ini," kata April. Robbie mengangguk. "Karena sama kamu." April bersandar di bahunya. Hatinya penuh. Ada salah paham kecil. Ada cemburu manis. Ada rindu yang menumpuk. Tapi setiap kali hampir menyerah, mereka memilih tetap tinggal. "Aku pilih kamu," kata Robbie. April tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga." Robbie tidak datang dengan janji berlebihan. Ia datang dengan niat. "Aku mau jalan sama kamu," katanya. Pelan-pelan, tapi serius. April menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa dipilih. "Aku siap," jawabnya. Cinta April dan Robbie tidak selalu sempurna, tapi nyata. Tidak selalu mudah, tapi jujur. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling bersinar, melainkan siapa yang tetap tinggal saat lampu redup. Ada masa ketika April pulang larut malam. Suara riuh panggung sudah hilang, berganti dengan sunyi yang menempel di dada. Di kamar,
April duduk memeluk lututnya sendiri. Ia lelah, bukan hanya fisik tapi hati. Teleponnya bergetar. Pesan dari Robby. Sudah sampai. April membalas singkat. Sudah. Tak lama kemudian, Robby menelpon. Tidak banyak bicara. Hanya memastikan April mendengar suara yang ia kenal. Aku di sini, kata Robby pelan. April memejamkan mata. Kadang cinta tidak perlu solusi. Cukup hadir. Tekanan makin besar. Komentar orang. Ekspektasi. Perbandingan. Suatu hari, April menangis tanpa suara di hadapan Robby. Aku capek jadi kuat, katanya lirih. Aku capek selalu dituntut. Robby mendekat perlahan, menggenggam tangan April erat. Kamu gak harus jadi apapun selain diri kamu, katanya. Dan apapun pilihan kamu nanti, aku tetap di sini. Air mata April jatuh deras. Itu bukan tangis lemah, itu tangis lega. Robby bukan tidak pernah cemburu. Ia hanya belajar mengendalikannya. Ketika April semakin dikenal, banyak yang mendekat. Robby melihat dari jauh, hatinya sempat goyah. Namun April yang lebih dulu menggenggam tangannya. Lihat aku, kata April lembut. Yang aku pilih cuma kamu. Robby menatap mata April. Dan di sana, ia menemukan keyakinan. Cinta mereka berubah. Tidak lagi penuh tanya. Tidak lagi gelisah. Mereka belajar, mendengar tanpa menyela, marah tanpa menyakiti, rindu tanpa menuntut. Kita tumbuh bareng ya, kata April suatu sore. Robby tersenyum, pelan-pelan, tapi bareng. Tidak ada panggung, tidak ada sorotan. Hanya mereka berdua, minum hangat, duduk berdampingan. April menyuapi Robby kecil. Robby tertawa. Kamu tahu gak, kata Robby. Aku paling bahagia pas kamu biasa-biasa aja. April tersenyum. Aku juga. Sama kamu. Robby akhirnya berbicara tentang masa depan dengan lebih jelas. Aku mau kamu, katanya jujur. Bukan cuma hari ini, tapi nanti. April terdiam lama. Dadanya hangat. Aku gak butuh janji besar, katanya. Aku cuma mau kamu tetap sama aku. Robby mengangguk. Itu janji. Tidak semua hari indah. Tapi Robby tidak pergi. April tidak menyerah. Dan disitulah cinta mereka diuji. Bukan oleh jarak, tapi oleh waktu. Mereka lulus. Cinta April dan Robby tidak meledak-ledak. Ia tumbuh seperti akar. Diam, tapi kuat. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang tetap menggenggam. Saat dunia terasa berat, bagi April, Robby adalah ketenangan. Bagi Robby, April adalah alasan pulang.